Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11, yaitu mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kerajinan adalah barang buatan tangan yang dihasilkan melalui keterampilan seseorang. Limbah adalah barang yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Membuat kerajinan dari bahan limbah bertujuan agar setiap orang dapat memanfaatkan limbah menjadi produk yang berguna dan memiliki nilai dengan mempertimbangkan nilai estetika dan nilai ergonomis. 1. Perencanaan usaha. Perencanaan usaha terdiri dari yang pertama ide atau peluang usaha kerajinan dalam mencari ide dan peluang yang harus dipikirkan tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan. Persiapan yang dapat kita lakukan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Yang kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha. Salah satunya dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha, di mana analisis internal lebih menitik beratkan pada kekuatan strength dan kelemahan weakness, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua peluang opportunity serta ancaman threat yang ada. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. Sumber daya usaha terdiri dari manusia man, uang money, bahan material, peralatan mesin, cara kerja metode, pasar, market. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan. Diperlukan administrasi yang baik dan efisien untuk mencapai tujuan usaha. Jika tidak, maka pekerjaan lainnya tidak dapat dilakukan secara maksimal. Menurut Profesor Dr. S. Prajuditno Sudirjo, SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Maksud dan tujuan administrasi: yang pertama, memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang keempat, mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Perencanaan administrasi usaha kerajinan terdiri dari: pertama, perizinan usaha. Contohnya perizinan usaha yang perlu diurus oleh seorang wirausahawan, yaitu SITU, surat izin tempat usaha, SIU, surat izin usaha perdagangan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, NRP, nomor register perusahaan, dan ANDAL, analisis dampak lingkungan. Yang kedua, surat menyurat, yaitu surat niaga, seperti surat penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, dan surat pengiriman barang. Ketiga, pencatatan transaksi barang dan jasa. Pertama, bukti transaksi intern, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Contohnya, bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Yang kedua, bukti transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Contohnya, faktur, kwitansi, nota kontan, nota kredit, nota debit, cek, dan bilet giro. Keempat, pencatatan transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik
atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Yang ketiga, neraca, yaitu daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumbernya. 4. Perencanaan pemasaran usaha. Yang pertama, memahami seni menjual, mengenal tipe pembeli. Yang pertama, the decided customer, yaitu tipe pembeli yang sudah tahu dan memutuskan apa yang akan dia beli. Yang kedua, the know-it-all customer, yaitu tipe pembeli yang banyak tahu tentang barang yang kita tawarkan. Yang ketiga, the deliberate customer, yaitu tipe pembeli yang banyak pertimbangan dan ingin tahu secara detail tentang produk. Yang keempat, the undecided customer, yaitu tipe pembeli yang tidak bisa memutuskan sendiri tentang warna, ukuran, harga dari barang yang ditawarkan penjual. Yang kelima, the talkative customer, yaitu tipe pembeli yang senang mengobrol tetapi tidak mengarah pada pembelian. Yang keenam, the silent timid customer, ini tipe pembeli yang canggung dan malu bertanya. Yang ketujuh, the decided mistaken customer, yakni tipe pembeli yang sangat percaya diri memilih suatu produk, namun menurut penjual pilihannya kurang pas dengan fungsi produk, warna kulit, ukuran badan, atau alasan lainnya. Yang kedelapan, the I get discount customer, yakni tipe pembeli yang selalu menghendaki potongan harga atau diskon. Yang kedua, cara mendekati pembeli, yaitu dengan memberi salam, memberi perhatian, memberi pujian kepada pembeli. Kedua, menetapkan harga jual. Penetapan harga jual produk dapat ditentukan dengan cara yang pertama berdasarkan harga pasar, yang kedua berdasarkan biaya, yang ketiga berdasarkan titik impas. Yang ketiga, menciptakan kepuasan pelanggan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan layanan yang memuaskan bagi orang yang membeli produk kita. Yang pertama, berpenampilan rapi, murah senyum, dan memberikan kesan yang bersahabat. Yang kedua, bersikap sopan, santun, dan penuh perhatian kepada pembeli. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada pembeli. 4. Promosi, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Nanti akan kita lanjutkan dengan part kedua. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.